Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fahir Ismail dari kelas 12A. Di sini saya akan mengerjakan tugas aksi nyata mata pelajaran sosiologi. Nah, dimulai itu dari course pertama, yaitu mulai dari diri. Pada course ini tuh kami diminta membuat sebuah kartu peran. Sebelum tugasnya diberikan, Pak Wawan itu membagikan satu kelas menjadi 5 kelompok yang masing-masing anggotanya berisikan 8-9 orang. Saya berada di kelompok 2. Nah, setelah itu kami duduk per kelompok untuk membagikan peran apa saja. Pak Wawan juga menjelaskan terlebih dahulu course ini tuh ngapain aja dan perannya tuh ada apa aja. Nah, ternyata itu kita disuruh berjualan di aplikasi online seperti TikTok, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Peran-perannya adalah penjual, pembeli, penonton, afiliat, jasa keuangan, dan kurir. Karena perannya cuma ada 6, jadi ada 2 peran yang berisikan 2 anggota atau 2 orang, yaitu peran afiliator dan jasa keuangan. Jadi di kelompok saya tuh ada 2 orang jasa keuangan dan 2 orang afiliator. Saya kebagian peran afiliator. Lalu Pak Wawan meminta untuk menuliskan apa aja sih tugas dari peran tersebut. Tugas itu dikerjakan di sebuah karton putih yang berlapiskan kardus bawahnya dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Saya mencari-cari di berbagai website untuk menuliskan apa saja peran dari afiliator tersebut, dan saya menuliskannya di karton terlebih dahulu, baru saya menempelkannya dengan kardus. Saya juga menanyakan kepada teman yang sama perannya seperti saya apa saja tugas afiliator yang dia telah buat, dengan tujuan agar tidak sama persis walaupun perannya sama. Lalu ketika sudah selesai, Pak Wan menyuruh untuk upload di LMS. Lanjut ke eksplorasi konsep. Pada tugas ini, Pak Wawan itu meminta untuk berpasangan dengan teman sebangku, lalu bertukar peran dan juga meminta untuk memberikan minimal 3 masukan dari isi kartu peran yang sudah dibuat oleh teman sebangku. Dibuat dalam bentuk video dan itu menilainya ganti-gantian, lalu diupload di G-Drive dan juga membuat forum diskusi dengan mengomentari 2 video teman yang sudah diupload dengan mengomentari apa informasi yang terdapat dalam video tersebut dan kelebihan dalam video tersebut. Jadi awalnya tuh pas di kelas, Pak Wan tuh menjelaskan terlebih dahulu tugas ini tuh gimana. Dan kami dikasih waktu selama 20 menit untuk membiarkan membuat video di luar ruangan. Saya dan teman sebangku saya, Adel, itu buat video tuh depan kelas. Dan kami tuh awalnya bingung mau buat videonya tuh menilainya tuh kayak gimana, dari segi fisik atau dari segi isi. Jadi kami memutuskan untuk menilai dua-duanya. Di awal video tuh Adel menilai kartu peran saya. Dia ngomong kalau kartu peran saya tuh yang pertama sudah sangat pemaparan materi sudah sangat bagus dan jelas. Kedua, tersampaikan dengan jelas bahwa sudah sangat sesuai dengan peran yang dibuat, yaitu peran afiliator. Ketiga, ia menilai untuk memperbaiki tulisan di kartu peran yang terlihat sedikit miring. Saya sangat terima pendapat dari dia. Selanjutnya, saya menilai kartu perannya. Saya menilai bahwa kartu peran yang dia buat yaitu pertama, pemaparan informasi sudah tersampaikan sangat jelas bahwa ia memainkan peran sebagai penonton. Kedua, saya setuju dengan informasi bahwa penonton itu bisa memberi saran, ide, atau menyampaikan rasa suka dan tidak suka terhadap konten yang ia tonton. Ketiga, penulisan terlalu kecil dan ramai. Nah, sudah selesai kami membuat itu, lanjut diedit tipis-tipis dan upload di G-Drive. Selanjutnya, kami sama-sama langsung mengerjakan tugas selanjutnya, yaitu membuat forum diskusi dan mengupload video yang udah kami buat tadi. Setelah diupload, saya lanjut mencari video teman saya untuk dikomentari. Yang pertama, saya mengomentari video Anika. Kedua, saya mengomentari video Zahra. Setelah mengomentari barulah course itu selesai. Nah, lanjut ke course selanjutnya, yaitu refleksi terbimbing. Pada course ini tuh meminta uraikan 3 masukan yang saya dapatkan dari teman sebangku saya dan meminta untuk menanggapinya juga. Pada soal pertama, Bapak tuh meminta saya untuk memasukkan apa saja komentar dari teman sebangku saya terkait kartu peran yang telah saya buat.
Saya menonton video kami ulang agar saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan kedua, Bapak minta memasukkan komentar yang saya berikan kepada teman sebangku saya. Saya menonton ulang lagi videonya agar saya tidak keliru. Soal ketiga, Bapak minta apa tanggapan saya terhadap masukan yang diberikan kepada teman sebangku saya terkait kartu peran yang telah saya buat. Saya menjawab seperti ini. Masukan pertama, menunjukkan bahwa materi yang saya sampaikan sudah sesuai dengan peran afiliator, sehingga saya tahu bahwa arah penyampaian saya tidak keliru. Masukan kedua, menyadarkan saya bahwa penjelasan saya masih terlalu panjang dan kurang efektif, sehingga perlu dipersingkat agar lebih mudah dipahami. Masukan ketiga yaitu menegaskan bahwa tata tulisan pada kartu peran saya masih kurang rapi, sehingga perlu diperbaiki supaya terlihat lebih jelas dan nyaman dibaca. Lalu keempat, Bapak menanyakan bagaimana cara menerapkan apa yang dikomentari teman sebangku saya. Saya menjawab seperti ini. Dengan menerima masukan tersebut sebagai evaluasi, jadi saya bisa meningkatkan kualitas informasi penyampaian materi dan menjalankan peran afiliator dengan semestinya. Ketika saya menjawab ini, saya memikirkan ini dengan matang-matang. Soal kelima, Bapak menanyakan bagaimana sih perasaan saya setelah menerima masukan dari teman sebangku tadi. Saya menjawab bahwa saya merasa terbantu dan terbuka saat menerima masukan dari dia. Dan tugas ini telah selesai. Dan Bapak meminta ini dijawab dalam jawaban narasi, paragraf narasi gitu. Nah, lanjut ke course selanjutnya, yaitu ruang kolaborasi. Saya pertama kali mendapat tugas ini untuk membuat akun toko di platform e-commerce secara berkelompok. Saya merasa cukup tertantang. Saya juga mendapatkan peran sebagai afiliator, dan kelompok kami itu sepakat memilih Shopee sebagai platform yang digunakan. Awalnya saya berpikir tugas ini akan berjalan lancar karena setiap orang sudah memiliki perannya masing-masing. Namun, dalam prosesnya itu kami mengalami kendala karena penjual itu ternyata tidak memiliki akun Shopee. Sempat bingung dan merasa panik karena waktu itu terus berjalan waktu itu. Akhirnya kami berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Karena dalam kelompok ada 2 afiliator, termasuk saya, kami memutuskan untuk menggunakan akun salah satu afiliator agar toko tetap bisa dibuat. Nah, karena akun Shopee penjual sudah selesai, kami langsung menguploadnya di LMS agar course ini tuh dapat tercentang hijau atau selesai. Tidak lupa juga kami membuat dokumentasi ketika membuat akun itu, dan kami juga memperkenalkan peran apa aja sih yang kami bawa gitu deh. Lanjut ke course selanjutnya, yaitu demonstrasi kontekstual. Dalam kegiatan ini, ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual ini, kelompok kami itu diminta untuk mempraktikkan langsung proses transaksi online di Shopee. Sebelum mulai, kami membagi peran dulu supaya jelas siapa yang melakukan apa. Ada yang menjadi penjual, pembeli, jasa keuangan, kurir, penonton, dan saya bersama Mutia sebagai afiliator. Setelah pembagian peran, kami berdiskusi tentang alur kegiatannya supaya nanti saat praktik nggak bingung. Prosesnya itu dari penjual buat akun Shopee dan mengunggah produk yang dia jual. Setelah itu, saya dan Mutia memulai live untuk mempromosikan produk tersebut. Kami menjelaskan detail barang, mengajak penonton berinteraksi, dan membagikan link agar pembeli bisa langsung check out dari live. Nah, penonton juga ikut meramaikan live dengan komentar dan pertanyaan. Setelah pembeli melakukan pembelian, jasa keuangan memproses pembayaran, lalu penjual mengemas barang dan kurir mengantarkannya sampai ke jasa pengiriman hingga akhirnya barang diterima pembeli. Sebagai afiliator, saya benar-benar merasakan bagaimana rasanya live jualan. Awalnya tuh agak gugup karena harus terus berbicara supaya live-nya nggak sepi. Saya juga harus menjelaskan produk dengan jelas dan meyakinkan supaya orang tertarik membeli lewat link yang saya bagikan. Rasanya tuh lumayan seru karena ini pengalaman baru buat saya. Tapi tentu aja ada kendalanya. Saya sempat kesulitan bagaimana cara supaya produk itu bisa muncul di tampilan live-nya itu kayak bisa ditekan gitu, bisa langsung check out dari live-nya itu. Selain itu, kendala terbesar terjadi saat pembayaran. Metode pembayaran lewat Dana itu nggak muncul di akun pembeli, sehingga transaksi tidak bisa diproses dan resi pengiriman tidak keluar. Akibatnya, peran kurir juga ikut tertunda. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami saling membantu mencari solusi. Teman-teman saya tuh cari cara terus sampai agar produknya tuh bisa tampil di live dengan benar. Sedangkan untuk masalah pembayaran,
setelah kami melakukan percobaan, akhirnya pembayaran itu berhasil dan resi pun bisa dicetak. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa praktik langsung ternyata tidak semudah teori. Banyak kendala teknis yang bisa muncul tiba-tiba, kayak tadi itu. Jadi kita sadar pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam tim. Dan juga menjadi afiliator tidak mudah karena harus aktif, komunikatif, dan siap menghadapi kendala saat live berlangsung. Baik, lanjut ke course elaborasi pemahaman. Dalam tahap awal pembuatan komunitas perdagangan digital, saya berperan sebagai afiliator. Sejak awal pembagian tugas, saya sudah mengetahui bahwa tanggung jawab saya adalah membantu mempromosikan produk dan mendukung jalannya transaksi dari sisi pemasaran. Saya juga menyiapkan dokumentasi pribadi di Google Drive sesuai instruksi yang diberikan. Pada proses pendaftaran akun, kelompok kami mengalami kendala. Penjual tidak bisa mendaftarkan akun Shopee karena HP-nya sangat panas dan lag, sehingga proses pendaftaran selalu gagal. Dari sisi saya sebagai afiliator, tentu ini cukup membuat panik karena tanpa akun penjual, produk tidak bisa diupload dan proses tidak bisa berjalan lancar. Akhirnya kami mencari solusi bersama, yaitu akun penjual memakai akun dari afiliator satunya. Kami memutuskan seperti itu agar akun Shopee penjual ini dapat digunakan. Sedangkan saya tetap menggunakan akun Shopee saya untuk keperluan afiliator. Dengan cara itu, masalah bisa cepat teratasi dan tugas tetap berjalan. Dalam kelompok, anggota yang paling berperan besar menurut saya adalah Mutia. Mutia juga berperan sebagai afiliator. Dia bersedia memberikan akun Shopee-nya untuk dipakai oleh penjual mengupload produk. Karena akun tersebut berasal dari HP Mutia, akhirnya Mutia juga ikut mengatur bagian seperti melihat resi, paket, dan mengatur proses pembayaran serta pengantaran. Selain itu, kurir juga memiliki peran besar karena ia harus mencetak resi, menempelkannya ke paket, dan mengantarkan paket di tengah panasnya siang hari. Semua itu membuat saya sadar bahwa setiap peran memang tidak mudah. Saat proses demonstrasi kontekstual, kendala kembali muncul pada bagian pembeli. Pembeli itu nggak bisa membayar produk melalui metode pembayaran dana karena pilihan tersebut tuh nggak muncul dan sistemnya mengarahkan ke SEA Bank. Bahkan sampai keesokan harinya metode dana itu masih belum tersedia di akun pembeli. Akibatnya, resi paket tidak keluar dan tugas kurir ikut tertunda karena pengiriman belum bisa diproses. Untuk mengatasi hal tersebut, kami mencoba mencari solusi dengan mengotak-atik akun Shopee, melakukan verifikasi, serta menghubungkan kembali Shopee dengan akun Dana milik pembeli agar transaksi bisa berjalan lancar. Setelah beberapa percobaan, akhirnya metode pembayaran Dana itu muncul dan transaksi itu berhasil dilakukan. Resi pun keluar dan kurir bisa menjalankan tugasnya untuk mengantarkan paket ke tempat paket. Dari seluruh proses ini, saya belajar banyak hal terutama tentang kerjasama, tanggung jawab, dan komunikasi. Saat menjadi afiliator, saya menyadari bahwa mempromosikan produk bukan hanya soal berbicara di depan layar, tetapi bagaimana menyampaikan informasi dengan jelas, menarik, dan meyakinkan agar pembeli tertarik. Saya juga memahami bahwa semua peran saling terhubung dalam satu sistem. Jika satu bagian terhambat, maka selalu proses ikut terganggu. Dari pengalaman ini, saya belajar untuk lebih siap menghadapi kendala, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan bekerja sama dalam baik di tim. Dalam skala 1-5, saya memberikan nilai 5 karena menurut saya proses belajar seperti ini benar-benar meningkatkan kreativitas dan daya berpikir siswa dalam komunitas digital. Kami tidak hanya belajar teori, tetapi langsung mempraktikkannya, menghadapi masalah nyata, dan mencari solusi bersama. Hal tersebut membuat pengalaman belajar menjadi lebih bermakna dan terasa seperti situasi dunia kerja yang sesungguhnya. Lanjut, tugas terakhir yaitu koneksi antar materi. Nah, di koneksi antar materi ini kami disuruh buat portofolio menceritakan mulai dari diri sampai
sampai ke elaborasi pemahaman, lalu diminta untuk menilai salah satu portofolio dari anggota tim. Kami itu memakai punya Muhammad Arda, dan juga guru yang kami tanyain adalah Pak Irsyadul. Nah, mungkin segitu saja video aksi nyata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.